Dah Kalemal, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Peran Witeke van Dort atau Tante Lin terhadap pelestarian budaya Indis sebagai orang Indo di Belanda. Lalu, bagaimana sih peran Witeke van Dort atau Tante Lin sebagai orang Indo terhadap pelestarian budaya Indis di Belanda? Mari kita bahas latar belakangnya. Pada pertengahan abad ke-20, banyak negara-negara di Asia yang telah bebas dari rantai kekuatan kolonialisme yang dilakukan oleh negara barat. Tak terkecuali Indonesia yang telah mendapat kedaulatan dari Belanda melalui konferensi meja bundar yang dilaksanakan pada Agustus 1949. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat. Indonesia yang pada saat itu masih menjadi negara yang baru saja merdeka menghadapi situasi ekonomi sulit. Hal tersebut diakibatkan pendudukan yang dilakukan Jepang dan perang kemerdekaan yang menyebabkan hancurnya infrastruktur nasional, melorotnya pertumbuhan ekonomi dan penyalahgunaan SDM. Pada awal tahun 1950, perusahaan-perusahaan Belanda masih merajalela dan menguasai sektor ekonomi modern di Indonesia. Banyaknya perusahaan Belanda yang masih beroperasi karena mereka sudah berdiri selamanya sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda berdaulat di Indonesia. Situasi tersebut menghasilkan banyak aspirasi dari para tokoh dan pemimpin Indonesia yang dikenal dengan pandangan nasionalisme ekonomi atau ekonomi nasional. Dengan angan-angan tersebut dilakukanlah nasionalisasi terhadap seluruh perusahaan dan aset milik Kerajaan Belanda yang sedang beroperasi di Indonesia yang kemudian dinasionalisasikan menjadi aset Indonesia. Instruksi tersebut digaungkan oleh Presiden Soekarno. Tindakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958. Berdasarkan artikel yang dimuat pada koran Volkskrant yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 1952 yang berjudul Nederlanders in Indonesia nemen het niet langer menjelaskan bahwa mereka berhak memilih untuk menjadi warga negara Belanda maupun warga negara Indonesia. Dengan terjadinya eksodus masif tersebut, membuat orang-orang Belanda yang telah lama dan lahir di Indonesia, dan bahkan beberapa dari mereka belum pernah sama sekali menginjakan kaki di Belanda, mengalami culture shock. Akibatnya, mereka menjadi sulit beradaptasi dengan lingkungan Belanda yang asing. Kemudian, saat Witeke berusia 13 tahun, ia dan keluarganya sedang pergi berlibur ke Belanda. Namun, kebijakan nasionalisasi semua perusahaan dan aset yang dimiliki oleh orang Belanda yang digagas oleh Soekarno mengakibatkan Witeke van Dort dan keluarganya memilih menjadi warga negara Belanda dan menetap di sana. Walaupun Witeke van Dort harus menetap di Belanda, ia sama sekali tidak lupa dengan Indonesia dan tidak mengurangi rasa cintanya. Lalu, apa sih latar belakang dan biografi Witeke van Dort itu? Mari kita bahas. Witeke van Dort atau yang disapa akrab dengan sebagai Tante Lin memiliki nama asli yaitu Louisa Johanna Theodora van Dort. Dia adalah seorang aktris, pelawak, dan penyanyi kelahiran Surabaya 16 Mei 1943. Witeke merupakan anak dari pasangan Theo van Dort dan Dort Bernardin Romelar Susman. Menurut informasi yang penulis dapatkan dari situs resmi Witeke van Dort, ia menghabiskan masa kecilnya selama 13 tahun di Indonesia. Semasa kecilnya, ia mengenyam pendidikan mulai dari kelas 1 sampai 5 di Tegal Sari School, Math dan Bible, dan kelas 6 di Nassau School. Selepas mengenyam pendidikan dasar, Witeke melanjutkan di Genteng Kali Hoger Burger School. Setelah menetap di Den Haag, Whittaker tertarik dalam dunia seni dan memutuskan untuk bergabung dengan sekolah seni drama yang bernama Toneelgroep Rijkers pada tahun 1962 sampai 1963. Kecintaannya pada dunia seni drama ternyata membuahkan hasil yang baik. Whittaker mendapat kontrak dari sebuah perusahaan teater yang diprakarsai oleh seorang pria yang bernama Eric Voss di tahun 1961. Pada tahun 1994, Whittaker terjun ke dunia politik dengan Partai Natural Law Party dan berpartisipasi dalam pemilihan parlemen Belanda. Dalam pemilihan tersebut, Whittaker berada di posisi keempat. Kemudian, apa sih peran Whittaker van Dort terhadap pelestarian budaya Indis di Belanda? Peran konkret Whittaker van Dort dalam melestarikan budaya Indis di Belanda dibuktikan dengan adanya acara yang bernama The Let Let Lin Show yang sukses dan terkenal di Belanda. Acara tersebut digagas oleh ide Whittaker sendiri. Acara yang tayang dari tahun 1979 sampai 1980 membuat Whittaker van Dort terkenal sebagai nama panggung Tante Lin, dengan ciri khasnya yaitu wanita komedi dengan gaya Indis yang berbalut busana Nusantara. Berkat pembawaan karakter budaya tersebut yang totalitas, tentunya budaya Indis dikenal oleh masyarakat Belanda secara luas. Dalam acara tersebut, Whittaker seringkali mengenakan sarung batik dan kebaya yang menggambarkan budaya Indis. Whittaker van Dort memulai karirnya dengan menyanyi lagu anak-anak.
Ia adalah seorang yang mempunyai banyak bakat. Selain itu, ia membawa acara dan menjadi pelawak. Whittaker juga menyanyikan lagu-lagu bertema Indies yang ia mulai pada tahun 1975. Lagu yang berjudul Arm Den Haag dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Whittaker dan diciptakan oleh Willem Wilming dan Harry Banning. Kemudian ia berkolaborasi dengan pria keturunan Indo yang bernama Willem Nijholt dan meluncurkan album yang berjudul Oud Ancient Indie pada 1977. Album tersebut terdiri dari 15 lagu yang dimana lagu tersebut menggambarkan nuansa Indonesia. Album yang membuat nama Whittaker Van Dort dikenal sebagai penyanyi yaitu album yang berjudul Verzin and Made Indie. Album tersebut diluncurkan pada tahun 1978 sebelum ia mengeluarkan album yang ia kerjakan bersama Willem Nijholt. Lalu, apa itu budaya? Kebudayaan didefinisikan oleh Kucaraningrat sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik, maka proses budaya haruslah dibaca dan diterjemahkan dan diinterpretasikan. Kruber dan Kluckhohn, kebudayaan adalah sebagai keseluruhan hidup manusia yang kompleks, meliputi hukum, seni, moral, adat istiadat, dan segala kecakapan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat dan menekankan sejarah kebudayaan. Lalu, menurut Joko Sukiman, dalam buku Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat, pendukungnya di Jawa, kebudayaan Indis adalah kebudayaan campuran Indonesia dan Eropa yang didukung oleh segolongan masyarakat Hindia Belanda. Gaya Indis sebagai suatu hasil perkembangan budaya campuran Belanda dan budaya Indonesia, menunjukkan adanya proses historis pada saat terjadinya repatriasi keturunan Belanda yang pernah tinggal di Indonesia membawa kebudayaan Indis ke Belanda. Dan kesimpulannya, orang Indo lebih sadar tentang budaya Indis dan menjaga identitasnya saat berhadapan dengan budaya lain, yaitu budaya Belanda. Orang Indo merasa sedih dan terkurung dalam kenangan masa lalu dengan Hindia Belanda. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Dank you wel.